Oke, kita lanjut lagi ya. Ups, kok nggak ada scene-nya? Aduh, gimana? Jangan panik, kita ke folder scenes kan. Kemarin kan udah kita simpan di scenes. Hello world. Nah, kan kemarin udah kita simpan di sini. Oke, sekarang kita mau membuat tank ini. Kalau kita klik, nanti dia akan nge-spawn bullet. Nge-spawn peluru, bullet ya, peluru. Nembak gitu, door gitu, ke arah itu. Ke arah apa ini yang pink? Apa ini namanya yang pink? Aim target. Ya, ke arah aim targetnya itu. Gitu ya. Nah, ini masih kuna main target look at, ke arah target look at maksudku. Nanti dia akan nge-spawn peluru dari mana? Dari sini. Jadi kalau gitu kita buat dulu di silinder ini, atau lebih tepatnya kita buatnya di tank barrel deh, biar bukan tank barrel, sorry. Tank barrel, betul. Karena kan nanti kan yang bisa naik atas bawah gini kan tank barrel kan, kalau kalian ingat. Jadi di tank barrel kalian tinggal klik kanan, create empty. Nah, empty objeknya ini namain aja apa ya? Bullet out gini. Terus tinggal kalian majuin, pasin di ujung sini. Nah, gini ya. Oke. Tuh kayak gitu tuh. Oke. Jadi ini tuh nanti kayak titik di mana kita akan nge-spawn bullet. Dan pastikan ini lokal, ini pivot. Pastikan ini lokal, ini pivot supaya kita bisa lihat arah aslinya. Pastikan arah aslinya itu Z-nya hadap depan. Jangan hadap mana-mana, pastikan Z yang warna biru ini hadap depan. Karena nembak itu selalu ke depan, bukan ke samping atau bukan ke atas. Jadi Z-nya harus hadap depan, oke? Oke, udah. Sekarang kita buat logiknya itu gimana, Bang? Nah, gini, di tank kita coba ke tank. Oke. Di tank ini kan udah ada tank controller. Nah, untuk logik menembak saranku kita pisahkan aja. Oke? Boleh kalian satukan sih, tapi saranku lebih baik dipisahkan ya untuk logik menembak. Biar nanti nggak jadi kayak rame banget gitu loh. Jadi kita bikin aja lagi di sini add komponen script machine. Nah, namain aja script machine yang ini ya, berarti kita bikin new graph ya, ini graph ya, terus new. Terus kita masukkan ke visual scripting ya di sini ya. Jadi ini adalah shoot controller. Oke. Terus kita kasih nama aja deh. Ini kan namanya tank controller. Berarti kalau gitu ini namanya ya shoot controller. Gini ya, tolong please ikutin budaya penamaan yang ada. Nggak boleh pakai spasi, huruf gede awalnya. Kalau untuk sebuah title. Oke? Terus kita edit graph. Nah, and then di graph ini kita ambil logika, maksudku klik kanan and then cari action. Namanya tuh actionnya action? Node, sorry. Node ya, node. Node-nya itu namanya, coba cari aja mouse button. Ada nggak? Mouse button. Nah, ini. Oh, jadi ada nih. Nih. Input get mouse button. Nih, input get mouse button. Oke, input get mouse button. Jadi, kita ambil yang get mouse button down aja. Button down. Get button down, get mouse button down. Nah, ini nih. Input get mouse button down. Nah, kan tadi kan kalau kalian lihat kan ada mouse button up, ada mouse button down. Nah, itu artinya apa? Ini kan ada mouse button down, kemudian ada mouse button up. Itu artinya apa? Itu tuh artinya gini loh. Sebentar, coba kita klik yang ini ya, yang logonya kayak gamepad ini ya. Input get mouse button down. Nah, itu tuh artinya gini. Artinya, coba deh kalian klik mouse. Klik. Nah, coba kalau kalian klik mouse di slow motion, bayangin kalian ngeklik mouse-nya di slow motion. Klik, habis itu kan lepas. Nah, waktu kalian ngeklik pertama kali itu, klik. Nah, hold, tahan dulu. Jari kalian harus tahan di mouse, oke? Jadi, kalian klik, tahan dulu. Jari kalian tahan di mouse. Nah, itu namanya get mouse button down. Karena dia literally jari kalian turun kan? Turun menekan mouse-nya loh. Nah, itu namanya get mouse button down. Nah, ketika kalian lepas jari kalian, set. Nah, itu namanya get mouse button up. Paham ya? Jadi button down itu ketika kalian klik dan hold, maksudku hold-nya nggak kehitung. Tapi maksudku ketika kalian ngeklik turun itu, ya tangan kalian masih nempel nih di mouse nih, itu namanya get mouse button down. Nah, kalau kalian lepas nih mouse-nya, set, itu kan tangan kalian naik kan, makanya namanya get mouse button up. Gitu. Nah, terus di sini ada lagi yang namanya cuma get mouse button. Nah, ini kan ada down, ada up, ada button. Nah, ini maksudnya apa cuma get mouse button? Button itu artinya cuma ketika kalian nge-hold mouse, simpelnya gitu. Jadi ketika kalian klik dan hold mouse, hold, literally kalian nempel terus nih tangannya, hold, itu adalah get mouse button. Oke ya. Sekarang di get mouse button down ini tinggal masukin aja flow node-nya.
Di get mouse button down, ketika terjadi klik, aku akan nge-spawn. Berarti caranya di sini add node, klik kanan add node, cari di sini instantiate. Di Unity itu istilah nge-spawn itu adalah instantiate. Oke. Nih, pilih yang instantiate. Nah, ini pilih yang instantiate ini aja. Original position rotation, yang parameternya original position rotation. Nah, instantiate ini tentu saja dia butuh sebuah game object. Ini dia butuh game object ini. Ya, kamu mau instantiate apa? Oh, aku mau instantiate peluru. Jadi kita perlu bikin variabel peluru dulu. Jadi di objek ini kita buat aja yuk. Di objek udah semakin banyak ya variabel kita ya. Ini sebentar ya, aku coba delete yang nggak perlu ya. Ini kelihatannya IM claim ini nggak perlu deh. Ini dari mana ini? Ini juga target look at ghost nggak perlu. Ini tank head udah nggak perlu karena kan udah di handle itu script. Ini target look at juga harusnya masih perlu. Rotate speed, ini rotate speed. Oh ya, tank move. Oke, sip, masih perlu. Nah, sekarang gini. Sekarang kita bikin variabel, tinggal sisain 3 ya, move speed, rotate speed sama target look at. Bikin variabel namanya bullet prefab. Apa itu Bang bullet prefab? Nanti aku jelasin. Nah, ini tipenya game object. Game object. Oke. Ini jangan bingung nih loh, pilih yang paling atas nih loh, yang kotak gini loh, game object. Oke. Nah, bullet prefab game object masukin ke sini. Nah, terus ini bullet prefabnya. Ini bullet prefabnya yang mau kita spawn toh. Variabel ini yang mau kita spawn toh. Jadi kan variabel ini yang mau kita spawn toh. Nanti kan kita masukin bullet kita ke sini. Nah, ini kita drag dulu ke sini referensinya, terus kita drag ini ke original. Make sense kan? Karena kita mau nginstansiate bullet prefab gitu loh bahasanya. Paham ya? Nah, terus habis itu kita mau instansiate itu posisinya di mana? Ayo loh, masih ingat nggak tadi? Kalau kalian lihat kita punya apa tadi di sini? Nih, bullet out. Nah, kita mau instansiate di bullet out gitu, Bos. Paham ya? Jadi kita buat lagi variabel di sini bullet out. Atau mungkin bullet spawn point gitu ya, mungkin biar lebih enak bahasanya. Ini tipenya apa? Transform. Ayo, kenapa kok transform? Coba jawab. Ayo, tahu nggak? Nah, tahu nggak kenapa transform? Karena kita akan mau dapetin posisi. Ya top nih, posisi sama rotasi. Yang punya posisi itu siapa sih? Transform nih, lihat kursorku. Transform kan? Transform tuh punya position sama rotation. Gitu, itu sebabnya kita pakai tipenya transform karena kita mau ngambil posisi sama rotationnya. Gitu, Bos. Paham? Bullet spawn point. Sorry. Ini tipenya kita ubah dulu. Jangan lupa ya, transform. Bam, sip. Masuk ke sini. Oke, transform kan ini kan? Betul kan transform? Nah, ini masuk ke position. Oke, dia langsung bisa ya untungnya ya. Tapi sebetulnya ya, dia kan langsung bisa nih ya. Ini harusnya kalau kalian mau cara yang bersih ini harusnya nggak bisa. Ini mungkin sama Unity dibuat orang ini malas gitu. Nah, kenapa aku bilang orang ini malas? Karena caranya harusnya kalian harus get positionnya dulu dari transform itu. Jadi di sini get position dulu. Ini transform get position. Nah, get position dulu nih. Jadi transformnya masuk ke sini, get position dulu. Nah, itu kan baru warnanya hijau kan. Nah, setelah get position baru positionnya ini masuk ke position sini gitu. Gitu. Begitu juga untuk rotation. Sebetulnya ini bisa langsung gini ya. No, bisa langsung gitu toh. Tapi kelihatannya kalau lagi belajar jangan budayakan gitu dah ya, nanti kalian nggak tahu yang detail karena sebetulnya di sini harusnya kita get rotation dulu dari transform itu. Nah, gini ini biar lebih bagus aja deh budayanya. Nah, nih dapetin rotationnya baru rotationnya masuk ke sini. Nah, ini kan baru bener, baru enak lah dibaca. Ini sambungin ke sini. Bam, oke, sip. Nah, untuk ngetes harusnya udah bisa nih. Jadi coba kita play. Belum bisa. Kita ke tank dulu lah. Kita mau nge-spawn apa di sini harusnya ada yang di-spawn dong nih di variabel sini. Nah, ini masukin ya. Bullet spawn point-nya masukin. Bullet out ini. Bam. And then bullet prefab-nya. Nah, ini kita buat dulu bullet prefab. Jadi kita bisa aja di bullet out ini. Di bullet out klik kanan, 3D object, sphere. Nah, anggap aja ini peluru tank kita nih. Kayak gini nih. Oh, berarti kurang maju ya. Kalau kurang maju berarti bullet out-nya majuin lagi. Nah, ini baru pas nih, ya toh, nggak ada konflik kan. Nah, sphere ini bisa kita namain aja bullet atau tank bullet. Oke, tank bullet. Nah, tank bullet ini kita kasih warna apa ya? Ini langsung ke material aja yuk.
Terserah kalian mau kasih warna apa, tapi aku mau kasih warna gold atau bahkan literally putih kayak gini. Tapi menurutku bagus putih ya, biar for now betul-betul kelihatan jelas banget nih putih nih. Udah sama aja. Udah tank bullet ini kalau udah kayak gini kita buat prefab. Apa itu prefab? Prefab itu adalah game object yang bisa di reuse berkali-kali. Jadi ini tank bullet bisa kita di asset sini ya, kita masukin. Jadi kita klik kanan di asset, kita buat folder baru biar rapi. Namain aja foldernya ini prefabs. Nah, bayangin kalian punya sebuah game object yang bisa dipakai berkali-kali. Itulah prefab. Jadi tank bullet ini game objeknya kita drag aja ke sini. Bam. Nah, ini tank bullet jadi warna biru toh. Tuh warna biru toh. Itu dia udah jadi prefab dan ini bisa kita delete karena kita udah punya tank bullet yang ada di project, yang ada di asset. Ini bisa kita pakai berkali-kali. Noh. Tuh, ya kan? Inilah prefab. Gitu. Dan kalau semisal aku ubah nih prefabnya. Jadi tank bullet ku klik. Klik-klik. 2 kali ya klik-kliknya. Masuk ke prefab mode kan. Nah, di prefab mode misalnya aku ubah. Ku tambahin misalnya kayak gini. Nih ada cube di atasnya gini. Gitu ya. Terus kalau aku kembali gini nah, di bulat-bulat di sini juga ikut ketambah tuh. Nih di tank bullet yang udah aku masukkan juga ikut keubah tuh, ada cube di atasnya. Gitu ya. Itulah prefab. Udah bisa dipahami lah ya, nggak usah aku jelaskan detail-detail lah ya. Bisa lah, bisa. Nah, yuk sekarang lanjut, udah ada prefab, berarti tinggal masukin ke tank. Di tank ini bullet prefabnya masukin Nah, sip. Oke. Mantap sih. Mantap ya. Oke, kalau udah mantap gini, selanjutnya adalah kita coba play. Bam, play. Wah, kenapa kok dia langsung spawn banyak banget nih? Ada apa ini? Padahal aku belum ngeklik loh, tapi kok udah langsung spawn banyak banget kayak gini? Malah kayak gambar enggak sih? Coba ya, kita lihat ada kenapa ini ya. Coba kita buka ke script machine-nya. Coba kita sambil edit graph yang shoot controller. Coba kita lihat. Kenapa ini kayak gitu? Coba kita play. Lah, kenapa dia langsung jalan semua? Nah, jadi jawabannya gini. Ini kita buka dulu. Jadi masalahnya itu adalah ini kan get mouse button down. Tapi dia nggak tahu ini mouse apa. Paham nggak? Lu ngeklik mouse apa, bos? Mouse kiri, mouse kanan gitu kan? Nah, dia nggak tahu itu gitu. Jadi gini. Sorry, penjelasanku mungkin agak salah. Jadi gini. Sebetulnya kalian tentukan dulu. Kalian mau get mouse button down ini tuh mouse apa yang diklik, deteksi apakah mouse kiri, mouse kanan, atau mouse tengah. Mouse tengah itu yang mouse wheel itu loh, yang buat scroll. Tapi itu kan bisa diklik toh. Nah, itu namanya mouse tengah, middle mouse. Kalau 0, ya 0 itu artinya mouse kiri yang diklik. Kalau 1 itu artinya mouse kanan yang diklik, jadi klik kanan. Kalau 2 itu artinya mouse tengah yang diklik, gitu ya. Nah, kita mau mouse kiri yang diklik. Tapi mouse kiri yang diklik. Tapi kalau kita play, loh kok langsung mengalir ke sini. Dan kalau kita lihat di sini, loh kok langsung nge-spawn semua. Padahal aku belum ngeklik mouse kiri loh. Nah, ini kenapa? Jadi gini. Ini di sini kalian lihat nggak ada warna ungu. Ini dia artinya butuh not condition. Jadi dia harus not condition. Jadi ini aku bisa drag aja lalu lepas. Nah, di sini aku bisa pilih if. Jadi di sini aku pilih aja if. Nah, ini if in control itu. If ini adalah condition. Nah, ini putus dulu sambungannya, klik kanan. Nah, ini masukin ke yang if dulu sambungannya. Nah, baru kalau true aku akan spawn. Gitu. Paham nggak? Ini maksudnya kalau mouse 0 itu diklik, maka kita akan spawn. Tadi kan sebelumnya nggak ada if, makanya dia langsung spawn aja. Tapi sekarang udah jelas, ada condition. Warna ungu ini selalu condition. Kalau mouse 0 diklik atau mouse kiri diklik, cek dulu apakah diklik, apakah true. True kan bahasa Inggrisnya benar, false itu bahasa Inggrisnya salah. Kalau true diklik, baru spawn gitu ya. Jadi kalau kita play, tuh dia berhenti di sini kan, karena di condition, karena kita nggak ngeklik. Coba kita sambil lihat sini. Coba kita play. Kalau kita klik, nah tuh baru masuk ke sini. Jadi kalau kalian lihat nih, tuh, nah kan setiap aku klik baru masuk tuh, ya toh. Nah sip ya. Ini aku tembak ke atas baru masuk. Nah sekarang kita coba buat supaya peluru-peluru ini bisa maju, gitu. Supaya peluru-peluru ini bisa maju gitu, bisa meluncur. Caranya gimana? Caranya kita perlu bikin script machine atau graph yang khusus di tank bullet. Jadi di tank bullet ini kita buka, jadi klik aja tank bulletnya, double klik ya, sampai kebuka ke prefab mode. Ini namanya prefab mode, mode prefab mode. Ini warnanya biru gini. Nah, di sini
di tank bulletnya ini kita tambahkan komponen script machine. Nah, ini kita bikin new graph deh. Ke Visual Scripting, namain aja di sini bullet controller. Tuh. Terus namain aja titelnya ya bullet controller, atau terserah kalian mau namain titelnya apa. Lalu kita edit graph. Nah, di graphnya ini kita bisa buat gini. Tank ini maju terus menerus. Jadi logikanya di on update kita mau buat dia update untuk maju terus menerus. Nah, caranya gimana gitu kan? Caranya gini, Bos. Di sini kita bisa klik kanan, cari node namanya, ayo apa? Masih ingat nggak di episode-episode sebelumnya? Apa yang bertugas untuk memindah posisi? Nggak usah aku jelaskan lagi ya, kenapa kita kok mau memindah posisi. Lah kan kita kan membuat tank ini maju. Maju ya berarti kita pindahkan posisinya. Make sense kan? Nah, itu pakai node namanya translate. Ya, translasi gitu ya. Translate. Oke, pilih yang X, Y, Z supaya kita bisa tentukan mau maju ke arah mana gitu ya. Nah, kita mau maju, ini sambungin dulu. Kita mau maju ke arah Z. Make sense kan? Hayo. Harus ku jelasin lagi kah? Nah, kita mau masuk ke arah Z karena kan ke arah depan itu Z, ke arah atas itu Y, ke arah samping itu X. Udah paham lah ya, nggak usah lebih detail ya. Kita mau maju ke arah Z karena depan itu Z. Nah, tapi kita butuh kecepatan. Jadi, di sini aku perlu membuat sebuah nilai move speed. Mungkin di objek variabel aja. Di objek variabel supaya nanti muncul di inspektor. Move speed. Kecepatan tipenya float karena dia bisa bilangan desimal. Kecepatannya let's say ya, ini just let's say ya. Just let's say 53,5. Just let's say 53,5. Terserah kalian mau kasih berapa. Nah, kecepatan ini bisa langsung aku masukin ke Z. It's okay. Tapi ingat episode 1 yang tentang time.delta time. Ayo, jangan lupa dong. Kalau kalian lupa, time.delta time itu membuat supaya kecepatan ini sama di setiap PC walaupun frame per second-nya beda-beda. Ya, jadi ini jangan langsung kita drag kayak gini, tapi kita kalikan dulu dengan time.delta time. Jadi di sini kita cari yang namanya node multiply move speed dikali dengan delta time. Time.getDelta time ini ya. Delta time, sip. Nah, ini masuk ke Z. Nah, udah gini aja, simple. Kalau kita coba sekarang, oh by the way ini variabelnya aku isi dulu udah 53,5 ya. Kalian jangan lupa isi loh. Terus kalau kita coba sekarang, harusnya dia maju. Malah kayak gelembung ya. Ini berarti kurang banter kecepatannya. Berarti mana tadi? Oh, move speednya turun jadi 7 dia. Wah, ini kelainan nih. Aku buat aja 100 deh gitu, udah 100. Coba. Nah, itu baru banter. Dor. Atau kurang banter ya? Biasanya tank tuh pelurunya lebih banter nggak sih? Let's say langsung 750. Nah, udah. Coba play. Dor. Nah, mantap. Dor. Asik. Dor. Bagus ya. Sip. Nah, sekarang kita mau buat ini nih. Coba kalian perhatikan deh, aku quit. Kalian perhatikan hierarkiku. Tolong perhatikan hierarkiku perhatikan. Kalau aku play, perhatikan hierarkiku. Nih, tengok nih ya. Aku tembak, bam. Tuh, muncul tank bullet clone. Aku tembak lagi, bam. Muncul tank bullet clone. Nih ya, perhatikan hierarkiku. Tuh, banyak banget nggak sih? Tank bullet clone muncul terus, dan kalau kita lihat semua tank bullet clone ini tuh berjalan terus dia. Jadi cara ngefollow gitu pencet Shift F. Jadi klik salah satu bullet clone, and then di sini Shift F. Tuh, berjalan terus dia sampai 1000 lebih tuh. Kayak nggak selesai-selesai nih, Shift F. Nah, ini cara memperbaikinya gimana? Supaya dia ya udahlah kalau udah kejauhan kamu matilah gitu. Ibaratnya gini. Misalnya nih aku tembak ya. Nah, kalau ini udah kejauhan, aku delete gini, aku delete lagi gitu ya. Ini misalnya ini lagi terbang nih, aku delete. Ini juga nih lagi terbang nih, aku delete gitu. Nah, akhirnya bersih kan hierarkiku. Nah, itu caranya kita bisa pakai destroy. Jadi di tank bullet ini kita edit grafnya ini. Nah, ini kita buatnya di on start. Jadi start ini kita bisa kasih action namanya wait for second. Ya, jadi kita mau tentukan
ini mau ditunggu selama berapa lama nih? Let's say kita mau tunggu 5 detik aja. Jadi 5 detik, kalau dia nggak ngenain apa-apa ya udah dia destroy aja gitu. 5 detik. Nah, terus di sini kita cari node namanya destroy. Destroy. Mana destroy? Sebentar, kok nggak ada? Nah, ini nih. Nggak kelihatan sih ya ini ikonnya. ini pilih yang ini nih, game object destroy obj. Atau bahkan kalian lebih enak lagi bisa pilih yang ini, game object destroy obj sama ada T-nya. T ini tuh loh, kalau kalian bisa baca di bawah. Kalau kalian bisa baca di bawah nih, aduh hilang. Bisa baca nggak nih di bawah? Aduh hilang. Intinya baca aja di bawah itu ada tulisan T, the optional amount of time to delay before destroying the object. Jadi ini tuh kayak udah dikasih fitur kita bisa destroy object dengan delay berapa lama gitu sebelum destroy. Jadi kita nggak perlu wait for second ya. Jadi kita langsung aja bisa gini. Ini masukkan di on start. Kenapa bang kok di on start? Karena on start itu cuma jalan sekali. Ya ini udah aku jelasin di episode pertama. On start itu cuma jalan sekali. Jadi artinya dia nggak jalan berkali-kali. Dan memang kita nggak butuh destroy ini dipanggil berkali-kali. Dia cukup dipanggil sekali aja. Destroy. Oke, siap. Dia langsung mulai delay selama 5 detik. Habis itu setelah 5 detik dia akan destroy. Nah, tapi di sini dia masih objeknya non ya, artinya objek yang di-destroy masih non. Nah, kita perlu masukkan objek yang di-destroy ini apa? Ya kita masukkan diri kita sendiri aja. Coba cari this gini, this. Nah, ini this, masukin ke sini. Namanya aja udah jelas kan, this kita. Ini gitu loh. Ini gitu loh, this diri kita sendiri. Bahasanya bukan self ya. Betul, kalau kalian tulis self pun ujung-ujungnya ngarahinnya ke this. Nah, kan nih. This game object output gitu ya. This itu artinya game object diri kita sendiri gitu. Udah. Sekarang kalau kita coba play, coba kita hitung ya, tembak door nih. 1 3 4 5. Nah, toh, destroy sendiri toh. Coba kita tembak lagi. Door. Tuh. 2 3 4. Ah, 5. Udah sip. Mantap. Oke. Udah bisa. Kalau udah bisa ini aku ke tank, pencet F, fokusin lagi biar nggak hilang. Kalau udah bisa, sekarang kita mau membuat apa ya enaknya ya? Kita mau membuat apa? Jadi jangan sampai tank ini bisa nge-spam. Jadi kayak ya mana ada tank bisa nge-spam gini. Jadi kita buat ada yang namanya shoot delay atau bahasa kerennya mungkin cooldown ya, ada cooldownnya. Nah, caranya gimana untuk membuat cooldownnya? Caranya gini. Caranya kita masuk ke tank yang ke graph shoot controller. Mana ini? Kita edit graph. Lalu di sini kan ini kan instansiate nih, BAM gitu kan, instansiate gitu kan kalau terus. Nah, di sini mungkin gini dulu. Di get mouse button down, ini sebelum masuk ke if, di sini masuk dulu ke cooldown. Oke? Nah, cara masuk ke cooldownnya itu gimana? Nah, caranya kita itu perlu nge-trigger sebuah timer. Ayo, gimana tuh nge-trigger sebuah timer? Jadi gini. Oke, jadi di sini aku mau kalian lihat ini, perhatikan ini, bisa dibaca ya? Bisa ya? Nah, ini coba aku besarin. Nah, bisa dibaca ya? Nah, gini. Aku mau ngajarin kalian sekarang, ini lebih maju lagi ya, kita biar selangkah lebih maju. Visual scripting itu bagus entry point-nya untuk pemula. Tapi please jangan kedepannya kalian depends ke visual scripting terus. Oke? Again, aku katakan sekali lagi. Visual scripting ini bagus entry point untuk pemula. Kalian mau buat game pertama-pertama nggak apa-apa lah pakai visual scripting. Tapi kedepannya jangan dibiasakan ketergantungan sama visual scripting. Oke? Ini aku ngajarin yang baik. Bukan ngajarin menghakimi visual scripting itu jelek. Visual scripting itu bagus untuk entry point pemula. Tapi ke depannya kalian tetap harus belajar coding. Nah, pelan-pelan ku ajari kita belajar coding. Jadi gini, kita mau membuat sistem timer, paham nggak? Jadi gini, ketika kita ngeklik mouse dan ketika kita berhasil menembak, kita membuat sistem timer. Kayak, oke, ketembak, door, ada timer nyala. 3, 2, 1. Nah, selama timer itu nyala, kita nggak bisa nembak. Jadi selama timer itu nyala, di sini kita harusnya nggak bisa nembak. Jadi nanti ada gate di sini, sebuah pemisah di sini untuk ngecek apakah timer nyala. Kalau timer nyala ya udah lu nggak usah nembak dulu sampai timer udah habis baru lu bisa nembak gitu ya. Nah, cara buat timer itu kayak gini. Pertama, kita perlu bikin variabel dulu. Variabel timer tipenya float sama variabel bool is running. Bool itu yang value-nya kalau nggak bener ya salah.
Gitu, bool. Itu namanya tipe bool. Bahasa lengkapnya boolean. Tulisannya gini, BOOLAEN. Boolean. Boolean. Nah, bool itu artinya tipe yang kalau nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah. Jadi dia cuma return benar atau salah nih, true atau false nih. Nah, pertama kita harus bikin sebuah variabel, oke? Kita sambil belajar membaca code ini. Bikin variabel dulu yuk, timer sama bool is running. Oke, jadi di sini kita ke graph variabel aja ya. Bikin variabel di sini timer. Tipenya apa? Float ya, kalau kalian ingat, float. Terus variabel apa lagi namanya? Is running. Ini maksudnya lebih tepatnya kita ganti aja deh. Is timer running gini ya, biar lebih enak bahasanya. Is timer running. Tipenya bool. Boolean kan, betul kan? Boolean kan? Boolean. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita udah punya variabel ini. Enak Kak? Enak kan ngikutin pelan-pelan. Oke, selanjutnya di sini kita perlu bikin sebuah fungsi. Fungsi namanya start timer. Oke, fungsi namanya start timer, parameternya duration. Oke. Nah, untuk bikin sebuah fungsi, ini tuh namanya fungsi. Di sini di apa ini namanya di Visual Scripting, untuk bikin sebuah fungsi itu adalah sebetulnya for now nggak usah dipusingin dulu bikin fungsi ya. For now ikutin langsung ke sini aja. Jadi di sini kita perlu ngeset timer sama dengan duration. Jadi ini fungsi start timer dipanggil di mana? Coba aku cek dulu. Oh, oke. Jadi cara bikin fungsinya gini aja. Mungkin kita sorry. Ini code-nya ternyata dia yang model kayak kapan timer dipanggil, kapan timer selesai gitu. Jadi gini. Cara membuat fungsi itu adalah kalian klik kanan lalu add node, cari di sini namanya subgraph. Nah, subgraph ini tuh kayak kalian bikin graph di dalam graph. Paham ya? Kayak kalian bikin graph di dalam graph. Oke, ini kan graph utama kita. Nah, subgraph ini kayak graph di dalam graph utama kita gitu loh. Nah, subgraph ini kita namain yuk sesuai ini nama fungsinya apa? Start timer. Oke, start timer. Subgraph ini namanya start timer. Oke, kita buka subgraph, klik. Nah, ini sekarang kita ada di subgraph ya, ada input sama output. Nah, di subgraph ini kita masukin dulu parameternya dia fungsi ini kan fungsi. Dia ada parameternya float duration. Oke, dia butuh parameter duration. Jadi kita masukin aja. Nah, cara bikin parameter kayak gini itu adalah ini kan fungsi, tapi dia punya variabel di fungsi itu gitu loh, paham nggak? Nah, nama variabel di fungsi start timer ini adalah namanya duration, tipenya float. Nah, ini berbeda dengan variabel yang kita buat di kayak graph variable. Itu adalah yang graph variable atau object variable itu adalah variabel milik sebuah keutuhan objek. Intinya milik sebuah keutuhan. Nah, tapi yang di sini ini adalah variabel milik sebuah fungsi. Dan variabel yang di sini itu tipe bersifat kayak dia itu variabel yang temporary gitu loh. Nah, untuk bikin variabel yang temporary di sebuah subgraph atau di sebuah graph, kalian bisa masuk di sini. Kalian klik input. Di input kalian bisa masukin data input. Data kan namanya aja data input. Nah, di sini namain aja apa dia minta namanya? Duration ya. Namain aja. Nah, ini ku kebawahin biar. Nah, data input key-nya duration, labelnya duration, terus tipenya adalah float. Bam. Nah, ini ada ya. Sekarang dia punya parameter duration. Oke, again, parameter ini namanya parameter. Jadi ini function, ini fungsi. Nama fungsinya itu start timer. Fungsi ini punya parameter float duration. Parameter itu layaknya variabel temporary. Variabel temporary di Visual Scripting di dalam subgraph berarti di input kita bikin data input namanya apa, tipenya apa. Jadi ini kayak variabel temporary, variabel sementara. Oke, udah sekarang di dalam fungsi ini ada logika timer sama dengan duration dan is running sama dengan true. Jadi ini akan ngeset timer sama dengan duration dan is running sama dengan true. Jadi sebetulnya di sini kita ini kan udah ada duration. Nanti kan mau masukin durationnya berapa. Nah, di sini butuh variabel output sih. Nah, di sini ada data output. Sebentar. Coba ikutin dulu aja ya. Atau gini aja deh, mungkin biar enak deh. Ini mana tadi kita kembali ke graph utama kita dulu. Yang ini yang tank. Jadi klik ini ya, klik ini tank. Nah, di sini
Gini dulu aja. Ini kan ada graph variable. Ini timer sama timer running kita hapus. Kita buat dia di objek variable. Jadi biar dia jadi variabel yang bisa diakses di semua graph objek ini, termasuk bisa diakses di graph ini, subgraph ini. Oke. Start timer, subgraph start timer. Jadi kita buat lagi di sini variabelnya apa tadi? Timer sama isRunning ya. Di objek ya. Soalnya gini, aku mau nunjukin ke kalian. Tadi kan di sini kan kita kan nggak bisa mengakses nih. Kalau kalian lihat di sini kita nggak bisa mengakses yang graph timer sama isRunning toh, karena kita ada di start timer subgraph. Nah, supaya kita tetap bisa mengakses, berarti logikanya kita perlu bikin variabel timer sama isRunning itu adalah variabel objek, bukan variabel graph. Variabel objek ya. Kalau variabel graph itu cuma bisa diakses di graph itu sendiri. Jadi di objek ini aku bikin variabel namanya tidak apa? Timer. Tipenya apa? Float. Habis itu ini apa? Is timer running. Is timer running tipenya apa? Boolean. Udah? Sekarang kita buka start timer, subgraph start timer, oke? Nah, ini bisa akses nih kita. Bam, nah, kan bisa tuh objek. Nah, timer sama dengan duration. Oke, berarti kita masukkan di sini. Di sini kita add node set variable. Ya kan? Set berarti set objek variable nih, set objek variable. Di sini kan dia mau ngeset mana nih? Timer sama dengan duration. Berarti kan ngeset kan? Berarti set objek variable. Berarti di sini kita masukin yang mau kita set itu adalah variable timer. Nah, ini kita set dengan apa? Duration. Gini. Terus dia mau ngeset apa lagi? isRunning sama dengan true. Oke. Berarti di sini kita mau ngeset apa? isRunning. Berarti kita add node set variable, set objek variable ya. Mana nih? Set objek variable. Di sini berarti apa ini variabelnya? Is timer running sama dengan. Nah, di sini kita perlu bikin klik kanan add node. Di sini itu berarti boolean terus boolean literal. Boolean literal. Jadi kita mau ngeset ini true, centang itu artinya true dan ini kita masukin ke sini. Nah, jadi di sini kita ngeset timer sama dengan duration and then apa ini? Is timer running sama dengan true gini, oke. Sip. Nah, kalau udah sebetulnya cuma gini aja dan kita buat di input ini ada trigger inputnya. Jadi trigger input ini kita buat plus, namain aja di sini on start gini aja. Labelnya juga on start, udah. Supaya apa? Supaya muncul flow-nya dan kita bisa tarik ke sini. Gitu. Lalu sebetulnya ini gini sih. Ini yang bawah mati ya. Karena ini dia cuma ke sini ya, yang bawah mati ya. Nah, kalau gitu caranya gini. Di sini kita perlu bikin yang namanya sequence. Nah, sequence, ya kan? Nah, ini masuk ke sini. Oke, baru ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Nah, biar dua-duanya kena. Udah? Kalau udah, ya udah sih, gitu aja sih. Kita cuma nge-trigger dan kita nggak butuh output sih ya sebetulnya. Tapi kalau kita mau biar ada outputnya nggak apa-apa. Jadi di trigger output kita plus di triggernya ya. Key-nya adalah on finish. Labelnya juga on finish. Dan ini kita bisa masukkan gini. Gini. Nah, gini. Oke. Intinya sebetulnya kita cuma mau ngeset variabel aja nya. Udah gitu. Jadi sekarang nih kita punya sebuah function nih. Tuh. Oke. Gini. Jadi ini pertama kita bisa masukkan ke sini. Start timer itu dimulai setelah kita nembak. Make sense kan? Cooldown dimulai setelah kita nembak. Jadi ketika kita nembak, kita mulailah cooldown. Bam. Instantiate kan? Setelah kita instantiate kan, maksudnya setelah peluru kita ke instantiate atau ke spawn, baru kita mulailah cooldown. Nah, durationnya berapa? Nah, di sini di objek variable kita buat aja yuk duration yuk. Jadi di objek variable, oh jangan di graph variable aja. Kalau di graph variabelnya ini aja nggak apa-apa, biar kita editnya dari dalam langsung. Jadi di sini gimana ya enaknya ya? Kalian mau gini aja, kalian mau ngedit nanti nilai-nilai itu cooldownnya di sini di inspektor atau di dalam sini. Kalau kalian mau ngeditnya itu di inspektor, bisa diedit di inspektor gini nilai-nilainya. Buatlah itu di objek. Jadi di objek ini kalian tambahin aja variabel di sini, variabel untuk cooldown time gitu ya, lamanya cooldown. Tipenya float dong. Let's say by default dia cooldown selama 2 detik biar nggak lama-lama. Nah, ini tinggal masukin ke sini, drag and drop ke sini. Nah, ini berarti ke duration. Bam. Nah, gini udah. Oke. Kayak gini. Nah,
Ini sebetulnya kalau kalian lihat di sini start timer mah cuma gini aja. Logic timer sejatinya itu ada di update ini. Ada di update toh, berarti di sini nih di update nih. Di update nih, di update ini. Di sini. Jadi ini kita perlu agak panjangin biar kita bisa membuat logikanya di bawah sini. Jadi logikanya gimana nih update-nya nih? Ketika tidak is running, ini tuh ada tanda seru di depan, itu artinya tidak. Oke, tanda seru di depan ini artinya tidak. Jadi kalau is running itu false gitu loh ngomongnya. Is running, jadi ketika tidak is running berarti ketika is running itu false, bahasanya gitulah. Ketika tidak is running maka return. Coba ya, kita di sini cari note return ada nggak? Nggak ada, karena visual scripting itu modelnya bukan kayak code yang jalannya ke bawah. Jadi ini kalian nggak usah perhatikan aja, ini lupakan aja. Jadi gini. Mungkin gini aja, lebih baiknya kita ini tuh dia tuh ngomong gini loh. Kalau semisal sekarang timernya nggak running ya udah lupakan, pergilah sono gitu. Tapi kita mau ubah mindsetnya jadi gini. Kalau timernya sekarang lagi running, maka jalankan ini. Paham nggak? Bentar, aku mau nentuin mindset kalian dulu. Ini tuh kodenya ngomong, kalau sekarang timernya nggak running, maka ya udah lu pergi sono. Udah lu nggak usah lanjut dah gitu, ibaratnya gitu. Tapi sekarang kita mau ubah mindsetnya karena kita pakai visual scripting. Kalau kita visual scripting, kita mindsetnya adalah kalau timer itu lagi running, maka sini yuk, jalan yuk, gitu. Nah caranya gimana? Caranya di sini kita bisa add note if, udah gitu aja if, gampang. Nah yang dicek tuh apa? Yang dicek di sini berarti adalah is timer running. Jadi kita drag is timer running ke sini. Nah ke sini nih kondisinya di if. Nah, terus ini on update masukin sini. Oh, sorry. Harusnya pakai sequence ya. Jadi di sini kita cari node namanya sequence. Nah, gini ya. Nah, ini masuk sini, baru ini masuk sini, terus yang ini masuk sini. Nah, gini. Jadi gini. Kalau semisal itu true, baru kita do something. Gitu. Kalau ini kan logikanya dia kalau itu false kan, maka dia return. Return ini artinya kalau di code ya, itu di bawah logic ini nggak akan jalan. Jadi kayak udah lu nggak usah jalanin di bawah deh karena gua udah return gitu loh. Tapi kalau ini mau kita balik, jadi kalau kita true baru kita jalankan logic. Nah berarti yang pertama kita jalankan apa? Timer dikurangin dengan time.delta time. Oke, gampang ya, timer kurangi time.delta time. Berarti di sini aku tinggal di sini cari node yang namanya subtraction. Subtract itu bahasa Inggrisnya pengurangan. Jadi aku subtract, apa yang mau aku subtract? Yang mau aku subtract itu adalah timer nih, timer. Masukin ke A. Ya toh dia timer dulu yang dikurangin toh, timer dikurangin. Please perhatikan ini ada tulisan kurang sama dengan. Nanti aku jelasin itu apa. Kurang sama dengan ya. Timer kurang sama dengan time.delta time. Jadi timer dulu yang masuk A karena kan A kurang B. Berarti timer masuk A, B-nya berarti masuk delta time. Time.getDelta time. Nah, hasilnya bos disetor ke timer, paham nggak? Hasilnya disetor ke timer. Jadi kita set variabel, set objek variabel ya, karena timer ini adalah objek variabel. Objek variabel timer. Hasilnya disetor ke timer. Ke sini nih, yang ini. Jangan salah arah ya ke sini ya, yang putih ini. Jadi di coding itu ada kurang sama dengan, itu artinya kurangin diriku sendiri dengan time.delta time. Jadi hasil diriku dikurangin time.delta time itu masuk ke diriku sendiri. Paham ya? Coba dengerin kata-kataku. Kurangin diriku sendiri dengan time.delta time. Jadi hasil dari diriku dikurangin time.delta time itu masuk ke diriku lagi. Nah sama kan logikanya, berarti gini toh. Kurangin diriku sendiri which is timer dengan time.delta time. Hasil dari pengurangan itu masuk ke diriku lagi, which is timer lagi gitu loh. Make sense ya? Itu artinya kurang sama dengan. Oke. Sekarang di sini dia ngecek. Kalau timer kurang dari sama dengan 0. Oke, kita buat dulu yuk if-nya. Ini mungkin kita sambungin ya. Jadi kalau true masuk ke sini. Bam. Nah, nyala toh? Mantap. Kita bikin di sini if lagi. Apa? Kalau timer kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti kita bikin if ya toh if toh. Loh kok bingung. Ya ini kan ada if nih. Ya toh makanya if. Tinggal kondisinya adalah kalau timer kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau gitu di sini kita perlu cari yang namanya not less or equal. Ayo loh.
Bahasa Inggrisnya paham nggak less or equal? Less itu artinya kurang. Nah, ini udah ada logonya nih, nggak usah aku jelasin lagi, ini udah ada logonya nih. Less itu artinya kurang, equal itu artinya sama dengan. Jadi kalau kurang atau sama dengan, ya toh ini kan dia kan tuh kurang atau sama dengan, gitu kan logonya kan kurang dari sama dengan. Ya kayak gini kalau di coding tuh gini, kurang dari sama dengan. Jadi logonya ini kayak gini kan kalau di matematika kan, kurang dari sama dengan. Jadi ini timer, kita cek kalau timer kurang dari sama dengan berapa, dia mintanya 0 ya. Berarti udah betul ya di sini ya. B-nya 0 ya, 0 tuh. Kurang timer kurang dari sama dengan 0, udah betul 0, sip. Nah, ini kondisinya masukin ke if gitu. Oke. Ini tinggal tarik lagi ke sini biar nyala. Nah, sip. Kalau timer which is A kurang dari sama dengan B which is 0, nanti di if dia akan ngecek. Kalau ini kan timer kurang dari sama dengan 0, berarti artinya kalau true. Ini artinya kalau true timer itu kurang dari sama dengan 0. Kalau true maka timer sama dengan 0. Oke. Berarti di sini if-nya kalau true, maka kita mau ngeset variabel, set objek variabel. Karena timer itu objek variabel. Di sini apa? Timer sama dengan 0. Oke, kalau true timer sama dengan 0. Oke, berarti di sini set variabel apa? Apa? Ya betul, timer. Kita set berapa nilainya? 0. Nah, ini gimana kok nggak ada tulisan 0? Ya, kita bikin yang namanya di sini float literal. Jadi literal itu artinya kayak kita tentukan sebuah nilai langsung. Nah, nilainya 0 ya. Oke, lanjut apa? Setelah timer sama dengan 0, is running sama dengan false. Oke, berarti setelah itu di sini kita bikin note set variabel lagi. Enak kan? Enak kan kalau bacanya udah ada referensi coding, bacanya enak toh? Gitu. Sama sekalian belajar coding kita. Apa nih? Ngeset is running sama dengan false. Jadi ini berarti apa ini variabelnya? Is timer running, kita namanya is timer running ya. Ini sama dengan false, berarti cari note boolean literal. Yes, betul, udah mulai paham ya. Boolean literal, masukin ke sini value-nya. Ini sama dengan false, ya udah nggak usah dicentang. Kalau dicentang ini true, kalau nggak dicentang itu false. Udah, ini sambungin. Oke. Terus kalau udah is running false and then ini debug log, ini lupakan aja, ini cuma buat debug log aja. Tapi kalau kalian mau ngelihat hasil debug log nih, aku tunjukin nih. Jadi di sini kita bisa kasih note yang namanya debug log. Nah, ini debug log yang message aja. Nah, ini apa message-nya dia? Debug log timer is up. Oke, kita buat message timer is up. Nah, di coding kayak gini nih yang ada quotes-nya nih. Ini kan ada quotes nih kan di ujungnya. Quotes itu petik 2. Kalau kalian nggak tahu quotes itu artinya petik 2. Petik 2, kalau ada petik 2 ini artinya dia tipe data string. Jadi di sini kita perlu buat string. Jadi di sini add note string literal. Nah, string literal. Namain aja di sini timer is up. Tanda seru gini ya, ngikutin dia tuh ya. Dia debug log timer is up. Ya U-nya huruf kecil aja biar rapi, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Udah, ini timer is up, masukin ke sini. Oke, sip. Udah. Oke, ini udah oke nih. Oke, udah oke. Sip ya. Logikanya berarti udah jalan ya. Loh, ini kenapa kok nggak nyala? Oh ya, kan kita belum pasang ke sini. Nah, sebentar, kita coba testing dulu ini. Testing ini dulu. Again, ini belum selesai ya, tapi kita coba mau ngetes dulu. Jadi logikanya kalau kita udah berhasil nembak, bam instantiate, and then kita langsung start timer. Yang mana ini subgraph yang kita buat tadi dulu, ya. Di subgraph ini kan kita cuma ngeset variabel kan. Nih kan kalau kalian masih ingat nih kan, kita kan cuma ngikutin ini toh. Cuma ngeset variabel nih. Ya toh? Nah, ini subgraph, kita coba kembali lagi ke tank. Nah, ketika subgraph udah di set variabel, maka otomatis nanti harusnya ini kan ke-trigger nih, karena is timer running udah true. Ke-trigger ini jalan ngikutin logikanya itu. Ini akan jalanin timer ini nih yang bawah ini. Ini akan jalanin timer nih, ngikutin logikanya itu dia jalanin timer. Nah, kalau timernya udah selesai, kalau berdasarkan ini dia akan tulis timer is up, gitu ya, timer is up. Jadi di sini ada tulisan timer is up. Oke, coba di sini kita coba lihat buka konsol. Oke, lihat di konsol nih, harusnya nanti coba ya, kita coba sambil lihat di sini juga. Kalau kita klik tembak, harusnya ini is timer running jadi true. Coba ya, tengok ya. Kalau is timer running true, waktu kita tembak berarti betul. Bam, oh iya jadi true. And then to timer, bam, tuh bisa tuh. Tuh, tengok. Timer is up. Coba kalian lihat lagi nih, timer sama is timer running. Nih, tengok ya, aku tembak nih. Bam, tuh, timernya jalan. Tuh. Coba cooldown time-nya kita buat 5. Nih, tengok nih.
Nih tengok timer sama is timer running nih ya. Masih 0 sama false ya. Kalau aku tembak, bam. Tuh, 4 3 2 1 false. Bam, ayo false. Nah, tuh muncul timer is up. Nah, ini ya. Coba aku clear lagi. Coba tengok lagi nih. Kalau aku buat timernya 3 2 1 ini nanti jadi false lalu muncul lock. Nah, itu muncul lock kan, timer is up. Gitu ya. Mantap ya. Sip, kalau udah bisa gini, sekarang kita tinggal lakukan kayak gini aja. Tinggal ini udah kita bisa ngalir sendiri sih, jalan sendiri. Gini aja. Kalau timernya udah up, ya udah ini mungkin nggak usah kasih lock. Debug lock ini cuma buat ngetes aja sih, biar muncul something di konsol. Di sini kita tinggal gini aja. Ini sebelum waktu kita get mouse ini, ya kita cek dulu bos. Jadi waktu kita get mouse ini kita putus dulu hubungannya. Di sini kita atau mungkin gini aja. Bahkan sebelum kita input mouse deh. Gimana enaknya? Di sini atau di sini terserah kalian sih, tapi menurutku kelihatannya enak di sini ya. Jadi sebelum kita input mouse, kita mau ngecek dulu. Apakah jadi kita cek if pakai if. Terus di sini kita cek bukan kita cek, kita dapetin data ini loh, is timer running. Is timer running, kita dapetin data is timer running. Nah, ini is timer running. Nah, ini masukin ke sini if, kondisi if. Jadi apakah boolean is timer running ini true? Kalau is timer runningnya masih true, ya udah, nggak usah ngapa-ngapain lo. Tapi kalau udah false, baru bisa lo klik mouse gitu loh. Enak kan? Jadi kalau timer runningnya ini masih true, ya toh, yo jangan lupa dong. Tadi waktu kita nembak kan timer runningnya true. Jadi kalau timer runningnya true ya, misalnya nih aku tunjukin ya. Mungkin di sini kita bisa buat debug log ini ya. Terus di sini kita kasih yang namanya string literal untuk bikin sebuah message kayak sabar bos, misalnya gitu, sabar bos. Baru cooldown nih. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau true, maka dia akan ngedebug log sabar bos, baru cooldown. Tapi kalau timer runningnya itu udah false, berarti oke, monggo silahkan ditembak gitu ya. Silahkan kamu bisa klik mouse gitu. Nah, oke. Ini berarti ini masukin ke sini. Nah, oke, coba kita play. Sambil buka konsol ya, nih tengok nih, ya. Kalau aku tembak, tuh timer running true. Nah, ketika cooldown dia muncul sabar bos, baru cooldown nih gitu. Atau sebetulnya ini karena kenapa dia muncul sabar bos baru cooldown? Karena kita taruhnya pengecekan itu ada di sini, sebelum klik mouse. Nah, kalau kalian maunya sabar bos baru cooldown ini cuma muncul ketika kita klik mouse tapi itu lagi cooldown. Ya, ketika kita klik mouse, tapi masih cooldown, maka muncul sabar bos baru cooldown. Itu berarti logikanya kita taruhnya jangan di sini if-nya. Jadi ini kita putus dulu koneksinya, klik kanan. Nah, kita taruhnya, sebentar, ini aku select dulu. Kita taruhnya di sini berarti. Ini kita putus. Nah, jadi ini if on update ini sequence langsung ke get mouse button. Nah, tapi di sini kita harus putus dulu nih di tengah-tengah if ini. Kita putus dulu nih di sini nih. Kita putus dulu. Nah, ini masuknya berarti ke if yang ini dulu. Gitu. Jadi ini gini. Kalau false berarti baru ke sini. Nah, jadi gini. Jadi gini, paham ya? Jadi dia akan dengerin mouse button apakah diklik atau enggak. Kalau diklik, maka dia akan ngecek dulu ke sini. Apakah masih cooldown apa enggak? Kalau nggak cooldown, kalau false, kalau nggak cooldown gitu kan, maka lanjutkan menembak. Kalau lagi cooldown berarti ya debug log dulu. Coba kita lihat konsol sekarang. Kita tembak, bam. Oke, itu langsung muncul kayak gini lagi. Tuh, berarti sama aja ya. Sama aja karena mungkin gini sih, sorry aku lupa sesuatu hal. Di visual scripting ini sama aja, sorry. Kenapa sama aja? Karena gini, misalnya ini aku play ya. Nih ya lah, ini kan dia kan mengalir terus nih dalam fungsi update. Update itu fungsinya mengalir terus, mengalir terus gitu. Nah, dan kalau semisal aku klik nih ya, perhatikan baik-baik ini. Kalau aku klik, dia mengalir terus juga ke sini, makanya di debug log terus, gitu loh. Sampai timernya habis baru dia mengalirnya berhenti kembali ke sini lagi. Nih kalau aku klik, mengalir terus ke sini, mengalir terus. Makanya debug lognya bisa banyak gitu. Nah,
supaya diupdate, karena update kan memang dia jalan terus tiap frame gitu loh. Jadi mungkin ada salah satu cara sih ya, tapi ini nggak terlalu penting juga. Ini mungkin kalian bisa di sini kasih note namanya once. Gini. Kasih note namanya once. Jadi kalau benar ke sini, once ke sini, udah sih gini sih. Habis itu bisa reset ke sini. Jadi kalau play, nah dia cuma sekali tok harusnya. Oh enggak, sorry. Sebentar. Mungkin ini nggak terlalu penting for now ya. Mungkin ini kita bahas di next waktu. Ini cuma buat seru-seruan aja sih. Once ini aku agak lupa dikit. Nanti kita bahas aja di next episode. Tapi again ini nggak terlalu penting ya. Jadi ini bisa kita delete aja for now. Yang penting kita udah bisa punya cooldown. Jadi kalau aku tembak dan aku nggak bisa nge-spam tembak tuh. Jadi dia cuma bisa nembak setiap 2 detik. Setiap cooldownnya habis. Tuh ya, aku ini nge-spam mouse nih. Aku klik-klik mouse terus nih. Oh tapi nggak bisa. Nggak bisa keluar terus pelurunya. Jadi cuma keluar ketika cooldownnya habis. Oke, anyway for now gitu dulu aja. Nanti next episode kita akan banyak belajar lagi tentang tips-tips menarik lainnya seperti yang once tadi tuh. Itu seru tuh. Terutama tentang logging gitu ya, biar nanti muncul log-log di sini ya kan, biar kalian bisa deteksi ini kenapa gitu. Oke. Gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah.